sedikit. Oke, baiklah. Hari ini ada nggak yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang Al-Quran hadis. Oh, baik. Belajar mengenai menghindari dosa besar. Di sini ada yang tahu nggak nih? Dosa itu apa kira-kira? Saya Bu. Iya, Dina? Dosa adalah perilaku yang melanggar perintahnya. Oh, ada lagi? Saya Bu. Iya, Perbuatan tercela. Oh, perbuatan tercela. Jadi saya bilang ya bahwa dosa ini adalah ketika kita mengerjakan larangan Allah dan tidak mengerjakan perintah Allah. Nah, dosa ini berasal dari bahasa Arab, dari kata al-dzalmu ataupun al-ismu yang artinya dosa. Nah, di sini Ibu akan membuat kalian menjadi dua kelompok dengan setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda. Tunggu sebentar. Pembagian kelompoknya akan mulai dari bentuk dari 1 sampai 2 ya. Dari Mbak Afifah. 1, 2, 1. Nah, kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1 dan kelompok 2 berkumpul dengan kelompok 2 ya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu. Kelompok 1 yang mana? Jadi kelompok 2 ya. Nah, di sini tugasnya kalian adalah untuk mengidentifikasi contoh-contoh dosa besar dari dalil naqli yang ada di lembar kerja kalian. Lalu setelah itu kalian diskusi dan setelah diskusi presentasikan hasil diskusi ini di depan kelas. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik, Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya untuk diskusi. Apakah sudah selesai diskusinya, anak-anak? Sudah, Bu. Oh, baik, kelompok mana dulu nih yang ingin maju untuk mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 1. Kelompok 1, silakan maju. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang contoh dosa besar. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 4 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni segala dosa selain menjadi syirik. Itu bagi siapa yang dihindarinya, bagi siapa yang bersekutukan Allah, maka sungguhnya adalah berbuat dosa yang besar. Jadi di sini dalam Quran An-Nisa ayat 68 itu menjelaskan bahwa syirik yang tidak diampuni Allah kecuali yang dihindarinya. Selanjutnya surah Al-Isra ayat 23 yang artinya dan kamu telah menyatakan supaya kamu berbuat selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapak kamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai bermusuhan menurut dan diperliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada yang kedua perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan kemudian. Jadi maksud dari surah Al-Isra ini kita tidak boleh memberkahi orang tua. Dari hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja, maka janji Allah akan terlepas darinya. Jadi dari hadis ini dosa besarnya yaitu meninggalkan sholat. Jadi dari kelompok 1 dalam surat An-Nisa ayat 58, Al-Isra ayat 23 dan dari hadis Mu'adz bin Jabal ini dosa besarnya yaitu syirik, durhaka kepada orang tua dan meninggalkan sholat. Baik, demikian dari kelompok 1. Baik, kita tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1 dipersilakan dulu. Terima kasih dulu. Kelompok 2 sudah siap belum? Ya, Bu. Silakan yang depan ya, Kak.
Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini menjelaskan zina merupakan salah satu contoh dosa besar. Baiklah, selanjutnya yaitu surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, dari ayat tersebut dosa besarnya yaitu khamar, berjudi, dan berhala, mengundi nasib dengan panah. Baiklah, selanjutnya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 29-30 yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling membenarkan sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan penganiayaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian selanjutnya artinya dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami telah akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi di sini salah satu contoh dosa besarnya yaitu memakan harta sesamanya atau mengambil hak orang lain, kemudian bunuh diri. Mungkin cukup sekian masing-masing dari kami. Baik, pertama tahun 22. Baik, karena kita sudah mengetahui nih pengertian dari dosa besar dan juga contoh-contoh dari dosa besar, ada nggak sih yang tahu tentang gimana sih cara agar kita itu terhindar dari perbuatan dosa besar? Ada yang tahu caranya? Ya, Nana? Mendekatkan diri kepada Allah SWT, terus berada di lingkungan yang positif, terus melakukan hal yang baik dari hal-hal yang kecil. Oh, baik, Nana. Tangan dong, Nana. Ada yang lain? Ada yang lain tentang cara terhindar dari dosa besar? Ya, Iis? Selalu Allah begitu dimanapun kita berada, terus menyadari keburukan yang menjadi akibat yang kita perbuat, Ya. urusan mempunyai perasaan takut dan malu terhadap Allah SWT. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan dong untuk Iis. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran hari ini, dosa besar adalah ketika kita melanggar, mengerjakan yang dilarang sama Allah dan juga tidak mengerjakan hal yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu contoh dosa besar yaitu pertama syirik, zina, terus tidak berbakti kepada orang tua dan lain-lain sebagainya. Baik, karena waktu sudah habis, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Qur'an Majid. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.